Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 Usman Sadiq Labuha, Bapak Eko Wijayandi, dan rekan-rekan pegawai Stasiun Meteorologi Usman Sadiq Labuha yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dengan keadaan yang sehat. Perkenalkan, saya Dwi Purniati dari Stasiun Usman Sadiq Labuha, peserta Diklat PMG Ahli Angkatan 40 tahun 2020 untuk mempresentasikan jurnal ilmiah internasional sebagai tugas dari Diklat PMG Ahli tahun 2020. Adapun jurnal yang saya ambil adalah Forest Fire Detection in Indonesia using Satellite Himawari H Case Study Sumatera and Kalimantan on August-Oktober 2015. Deteksi kebakaran hutan di Indonesia menggunakan satelit Himawari 8, studi kasus Sumatera dan Kalimantan pada Agustus sampai Oktober 2015. Jurnal ilmiah ini ditulis oleh 3 penulis, yaitu Faktur Royan, Trinawati, dan Anderson Panjaitan, yang dipublikasikan pada tanggal 1 Januari 2017. Ketiga penulis tersebut merupakan pegawai dari Puslitbang BMKG. Adapun outline pokok bahasan dari jurnal ini yaitu 1. Pendahuluan, 2. Data dan metode, 3. Hasil dan pembahasan, 4. Kesimpulan, dan yang terakhir, kelima adalah referensi atau daftar pustaka. Bapak Ibu sekalian, kami masuk pada pokok bahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Seperti kita ketahui bersama, setiap tahun kebakaran hutan di wilayah Indonesia selalu ada. Ini terjadi pada meluas di sebagian besar provinsi Sumatera dan Kalimantan. Kerugian akibat kebakaran hutan pada tahun 2015 itu adalah sekitar 16,09 juta dolar Amerika Serikat, dan Pulau Kalimantan adalah daerah yang paling parah terkena dampak kebakaran hutan dan kabut asap. Dampak asap tidak hanya terjadi di wilayah Indonesia, tapi juga di negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, dan kondisi ini juga mempengaruhi hubungan antara negara tersebut. Berbagai penelitian sudah dilakukan dengan berbagai macam satelit cuaca, di antaranya menggunakan satelit cuaca Invisat, akan tetapi mempunyai kelemahan, yaitu mempunyai resolusi temporal yang lemah. Oleh karena itu, di sini peneliti menggunakan satelit Himawari 8, yaitu merupakan satelit meteorologi geostasioner dari Jepang yang terbaru, mempunyai sensor optik yang signifikan tinggi dengan resolusi parameter spasial, spektral, dan radiometrik dibanding satelit sebelumnya yaitu Envisat. Satelit Himawari ini diluncurkan pertama kali di Jepang di Tanegashima Space Center dengan roket H2A pada bulan Oktober 2014 dan menetap di geostasioner orbitnya pada tanggal 16 Oktober 2015. Badan Meteorologi Jepang melaunching atau menggunakan Himawari 8 pada tanggal 7 Juli 2015. Satelit Himawari 8 ini mempunyai 16 pita observasi yang mempunyai revolusi spasial 0,5 atau 1 km dengan visible pada pita dekat pita inframerah
dan 2 km pada pita inframerah. Pokok bahasan yang kedua yaitu data dan metode. Lokasi penelitian adalah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1. Citra satelit Himawari 8, saluran 3, 4, dan 6 pada tanggal 25 Agustus, 10 September, dan 19 Oktober 2015. Yang kedua, laporan sinoptik dari stasiun meteorologi. Yang ketiga, data sebaran titik panas di Sumatera dan Kalimantan berdasarkan satelit Terra Aquamotis. Software yang digunakan untuk mengolah data adalah Satellite. Satellite sendiri yaitu aplikasi yang digunakan untuk menampilkan citra satelit dan melakukan analisis cuaca harian termasuk pemantauan siklon tropis. Sedangkan metode Dvorak yang terdapat dalam Satellite berfungsi untuk menganalisis tampilan dan overlay antara citra satelit dan model numerik. Citra komposit RGB adalah teknik untuk menampilkan warna menggunakan properti dari 3 warna primer cahaya. Teknik RGB digunakan untuk menggabungkan beberapa saluran yang berbeda untuk membuat gambar yang hasilnya lebih baik daripada hanya satu saluran. Pokok bahasan selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Di tanggal 25 Agustus 2015, di gambar A, yaitu Provinsi Sumatera, terdapat warna coklat yang menggambarkan adanya kebakaran hutan yang terkena di Provinsi Riau dan Sumatera Selatan. Sedangkan di Kalimantan terdapat di Kalimantan Tengah. Di peta sebaran titik api menunjukkan adanya titik-titik api yang berwarna merah itu menunjukkan lokasi yang sama dari hotspot, yaitu terdapat sinyal adanya kebakaran hutan. Sedangkan yang tabel 1 itu merupakan stasiun cuaca yang terdekat di lokasi. Itu menunjukkan dari Sumatera, Pekanbaru, Rengat, dan Palembang, arah angin dari selatan dan tenggara, sehingga penyebaran asapnya cenderung ke arah barat laut Sumatera. Sedangkan arah angin di Kalimantan didominasi dari tenggara dan timur, itu ditujukan oleh dari Palangkaraya, Pangkalan Bun, dan Sampit, sehingga asapnya menyebar ke arah tengah dan barat Kalimantan. Di tanggal 10 September 2015 terdapat area Sumatera di Provinsi Sumatera menunjukkan bahwa pukul 6 UTC sama dengan sebaran asap, arah dan kecepatan angin didominasi oleh kalem atau tenang dari Pekanbaru dan Rengat. Sedangkan di Kalimantan penyebaran asap sebagian besar di bagian tengah dan timur Kalimantan, sementara titik api terletak di Kalimantan Tengah, Selatan, dan Timur, sebagian besar kalem. Palangkaraya, Palembang, dan Sampit itu dari timur, dan sedangkan penyebaran dari arah angin timur menyebabkan penyebaran asapnya ke arah barat Kalimantan. Di peta sebaran titik asap menunjukkan titik-titik merah itu yang sama dengan hotspot, jadi memang ada terjadi identifikasi kebakaran hutan. Pada tanggal 19 Oktober 2015 terlihat di Provinsi Sumatera ada warna coklat, terjadi kebakaran hutan dengan sama dengan hotspot karena arah angin sebagian besar kalem di Pekanbaru dan Rengat. Di Kalimantan
sebagian besar di bagian tengah dan timur Kalimantan, sementara titik api terletak di Kalimantan Tengah, Selatan, dan Timur. Sebagian besar arah angin kalem. Arah angin dari stasiun cuaca di Jambi dan Palembang untuk Sumatera didominasi dari arah tenggara, sehingga penyebaran asap cenderung ke arah barat laut di Sumatera. Sedangkan arah angin Kalimantan didominasi dari timur, Palangkaraya, dan Sampit. Dari ketiga bulan tersebut didapat terlihat teknik RGB pada Himawari kelihatan dengan jelas, terutama pada daerah yang tidak tertutup awan. Sedangkan pola warna coklat teknik RGB Fals Himawari menunjukkan adanya kebakaran hutan atau lahan. Dan analisis ini didukung oleh visibility asap yang didapat dari stasiun cuaca di sekitar lokasi, dan peta titik sebaran panas didapat dari hasil satelit MODIS. Sedangkan asap yang didominasi warna coklat menunjukkan adanya 3 saluran, yang tadi 3, 4, dan 6. Itu saluran yang ketiga saluran 3 ini merupakan saluran dengan panjang gelombang 0,64 mikrometer dengan interval 0,2 hingga 0,55 mikrometer yang merupakan warna merah. Dan saluran yang keempat yaitu panjang gelombang 0,84 mikrometer dengan interval 0,3 hingga 0,55 mikrometer, merupakan warna hijau. Dan saluran 6 yaitu panjang gelombang 2,3 mikrometer dengan interval antara 0,04 sampai 0,21 mikrometer yang merupakan warna biru. Jadi sekarang pokok bahasan yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari penelitian ini diambil kesimpulan yaitu 1. Himawari 8 memiliki kelebihan dalam resolusi temporal yang dapat ditinjau kembali setiap 10 menit, resolusi spasial hingga 0,5 km, dan resolusi spektra dengan 16 saluran menunjukkan bahwa metode teknis RGB dapat diterapkan untuk deteksi asap kebakaran hutan. Dan yang ketiga, keterbatasan satelit Himawari 8 dalam pendeteksian asap menurut penelitian ini memiliki satelit sensor pasif yang sangat bergantung pada pantulan cahaya matahari. Dan yang keempat, perlu didukung dengan instrumentasi pendukung seperti LIDAR untuk melengkapi pengamatan kondisi asap. Kemudian bab setelahnya yaitu referensi atau daftar pustaka. Saya ambil satu dari World Bank 2016, The Cost of Fire and Economic Analysis Indonesia 2015, Fire Crisis Indonesia Sustainable Landscape Knowledge Note 1, Jakarta, The World Bank. Dan terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Ada saran, tanggapan, dan pertanyaan saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Dwi yang telah memaparkan bahan jurnal ilmiah internasional dalam rangkaian kegiatan Diklat Fungsional PMG Ahli tahun 2020. Mungkin Bapak-Bapak atau Ibu ada yang ingin menanyakan atau ingin ada yang kurang jelas, silakan. Mungkin bisa diberikan waktu sekitar
kurang lebih 5 menit. Ya, baik, ada Pak Isna? Mungkin saya dulu ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Dwi. Jadi ini sudah memaparkan hasil jurnal internasionalnya. Mungkin tidak ada pertanyaan dari saya, hanya kalau kita kan berada di Halmahera Selatan ya. Seperti yang kita ketahui, wilayah Halmahera Selatan itu masih banyak juga hutan lahan-lahan hutan gitu ya. Di tahun 2015 itu memang karena pengaruh El Nino di wilayah Indonesia itu terdampak, sehingga menyebabkan intensitas curah hujan di hampir seluruh wilayah Indonesia itu di tahun 2015 sangat rendah, termasuk wilayah Halmahera Selatan. Namun pada saat 2015 itu tidak terjadi kebakaran hutan spesifik ya di wilayah Halmahera Selatan. Mungkin di daerah lain itu terjadi, seperti di Papua itu terjadi. Nah, kira-kira ada nggak hotspot yang terjadi yang diakibatkan oleh selain kebakaran hutan? Biasanya kan tadi kan disampaikan menggunakan Terra Aqua Modis ya, data titik sebaran hotspotnya itu, titik panasnya itu kan dia tidak menunjukkan bahwa titik panas itu hanya dari hutan, hanya dari kebakaran hutan, bisa saja dari yang lain. Jadi titik panas itu tidak identik dengan kebakaran hutan. Kira-kira kalau di Halmahera Selatan ada nggak menurut Ibu Dwi titik panas yang kira-kira bisa terjadi itu dari apa? Baik, saya akan coba menjawab hasil pertanyaannya Pak Eko. Saya masih belum begitu ini tentang hotspot ini masih. Jadi kalau mengenai Halmahera Selatan saya juga belum begitu tahu bagaimana titik hotspotnya selain dari kebakaran hutan. Mungkin ya, karena baru juga ya. Jadi mungkin saya perlu kasih tambahan pengetahuan bahwasanya di Halmahera Selatan itu cukup sering terjadi. Nah, itu saya pernah ditanyakan oleh teman di pusat, itu ada titik panas di Halmahera Selatan, itu kira-kira apa, kebakaran hutan atau bukan? Ternyata setelah pernah juga dari Kapolres itu menanyakan, nah itu Pak, saya lihat di data itu ada titik panas di Halmahera Selatan. Ternyata ini mungkin buat teman-teman juga semua, ternyata titik panas yang dihasilkan oleh data sebaran titik panas itu adalah ini panas dari smelter tambang atau di daerah Obi sana. Daerah Obi artinya baik data Himawari ataupun yang lain itu belum bisa, kalau menurut saya ya, memang bisa untuk mendeteksi kebakaran hutan. Tapi selain kebakaran hutan juga bisa juga mendeteksi titik panas dari selain kebakaran hutan.
saya rasa itu ya. Mungkin karena waktunya hanya diberikan 15 menit, saya kira cukup ya. Dan dari Cukup, oke. Terima kasih. terima kasih sekali lagi bagi teman-teman yang meluangkan waktu bisa hadir di sini, juga untuk kantor stasiun memfasilitasi agar saya bisa memprestasikan tugas PMG ahli saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.